Datang, saya ketemu Ustadz Jaini, sekretaris Al-Azhar, terus saya dibawa. Dibawa ketemu Buya Hamka aja udah barokah, bos. Buat kita waktu itu orang besar, orang hebat. Udah kenal waktu itu? Enggak, belum kenal. Belum. Okay. Tapi udah tahu Buya Hamka itu adalah ketua MUI, orang MUI hebat. pertama, Iya kan, itu kan top banget itu. Saya bisa ketemu dia, udah alhamdulillah. Terus saya diislamkan sama dia, langsung? Lebih alhamdulillah, langsung. Nggak boleh nunggu. Yang mimpin syahadatnya Buya Hamka? Buya Hamka. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya bilang, nah kalau kamu pulang, kamu belum muslim, padahal kamu niat masuk Islam. Kamu kenapa-napa, misalnya kecelakaan, kamu meninggal sebagai kafir atau non-muslim, dosanya di Buya, katanya. Saya bilang, bener Buya? Iya. Oke deh, saya bilang, saya masuk Islam. Bismillah. Akhirnya baca 2 kalimat syahadat, sah, udah selesai. Jadi, udah 3 bulan kemudian, saya lagi di BP7 atau Lemhanas. Waktu dulu pakai Starco tuh, ya, tweet. Pager. Oh, pager, dipanggil saya. Panggil, suruh ke rumah Buya, sore-sore hari Senin tuh. Saya baru jam 5 kelar, kan di BP7 kalau nggak salah tuh. Saya ke rumah Buya, terus, nah, Kamis malam aku bikin syukuran, kamu datang ya. Syukuran apa Buya? Udah, kamu datang aja. Waktu saya datang ke sana, ramai amat orang, ada 300-400 orang di aula Masjid Al-Azhar. Di situ saya dikasih cincin. Buya yang buat acaranya, dikasih cincin. Ada Profesor Dr. Hamka di grafir, batunya biru safir tuh, biru. Jadi aku angkat sebagai anak ideologisku dan ku berikan kau nama Hamka. Tapi kau punya tugas. Tugasmu adalah membawa saudara-saudaramu, teman-teman Tionghoa kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam, karena zaman komunisme itu diberangus. Makanya di Cina kan ada Uighur. Dia bilang, terus ada, kalau nggak salah, ada pepatah atau hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Itu. Terus selanjutnya kau harus mengharumkan nama Islam. Saya bilang, Buya, saya kagak bisa ngaji. Mengharumkan nama Islam kan bukan berarti kau bisa ayat-ayat. Dengan caramu, bagaimana kau mengharumkan nama Islam? Ya alhamdulillah, ketemu sekarang mengharumkan nama Islam dengan bikin dagang nasi kuning, bikin masjid apa semua. Ya. Itu lillahi ta'ala aja. Dan alhamdulillah Pak Helmi, kita semua nggak ada donasi dari siapa-siapa, tapi dari keluarga kami memang mau sedekah itu. Dan dari situ rezeki Pak Yusuf bertambah dan bertambah. Iya, alhamdulillah berkah. Yang penting triliuner ya. Bukan triliunernya, bukan itu yang penting, kehormatannya and honor. Banyak orang mungkin lebih kaya ya, mohon maaf. Iya. Tapi mungkin yang doain banyak nggak? Kalau saya kan yang penting didoain orang banyak, dan bermanfaat orang banyak. Gue cuma nanya ya, jangan tersinggung. Buya Hamka itu kan ayah angkatnya Pak Yusuf kan? Ya. Itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kok Babe jadi pengurus NU tuh gimana ceritanya? Kan dua organisasi yang berbeda. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU. Ya, cuman kan ini kan mazhabnya aja yang beda, aliran beda. Tetapi kan kita harus moderat. Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah sahabat baik saya. Teman-teman dari FPI juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah juga itu teman saya. Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa, Wardah. Wardah itu kayak Kiai Haji Zaitun Rusmin, sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain mungkin nggak kepengen saya ngurusin organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu buat saya, ya rezeki anak soleh. Nggak ada beban tuh Be ya? Nggak ada beban. Ayah kan salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah top lah Buya Hamka ya kan? Iya, tapi saya kan Islam saya moderat aja. Saya kan tidak ngerti soal mazhab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting saya ngertinya kasih orang kaum duafa dan anak yatim makan dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah, bahkan kalau nggak salah Rasulullah pernah bilang bahwa kita boleh bikinin tempat ibadah orang yang beragama lain. Misalnya gereja, kelenteng, kalau dia tidak mampu dan dia tidak ada dan dia meminta kepada kita, kita wajib bantu. Itu hebatnya Islam tuh. Luar biasa, rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang menghalang-halangi tempat ibadah yang di luar Islam, berarti dia salah mentafsirkan ajaran Rasulullah menurut saya.
Jadi Luar ya biasa. ini rezeki anak soleh, Bung Helmi kalau Jadi ketua NU nih ya. bukan itu aja, gini-gini juga kita di pemerintahan juga lumayan. Wah, iya. Eselon 1 gue dengar. Eselon 1. Emang sekolahnya apa sih? Kuliahnya di SMA mana? doang, tapi pernah kuliah. Kuliah pernah di Trisakti, Fakultas Udah. Kedokteran. Jayabaya di udah. Jayabaya, Sospol, ya kan. Terus saya pernah di Amerika. Di Kanada ya? Di Kanada juga pernah. Vancouver. BC. Oke. Jadi semua saya sudah bisa. Cuman setahun, 2 tahun saya Nggak ada yang berhenti. tamat, kan? Nggak ada yang tamat. Nggak ada yang tamat. Kakak saya gelar 12. Iya. Jadi waktu ayah Kenapa saya... sih? Orang kan kepengen yang penting gelarnya gitu. Oh, bukan yang penting gelarnya, Bos. Bapak sengaja kan Manfaatnya yang penting, Bos. Gelar nggak Jadi bermanfaat. katanya buat begitu apa. ujian, Bapak pergi. Begitu ujian, ya saya pikir, begini doang, udah kan cari yang lain lagi, cari yang lain. Akhirnya pengalaman saya lebih banyak. Orang boleh punya titel, iya kan, tapi pengalaman, saya pernah di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sospol, Administrasi. Business Administration, iya kan, makanya wawasan berpikir saya jauh lebih komplit daripada teman-teman. Tapi rezeki anak soleh, saya pernah jadi staf khusus Mensos. Oke. Sekarang staf khusus Menko Perekonomian, Wih. dan itu teknokrat guru besar semua. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Menteri, Pak Menkonya, Pak Erlangga, wah, saya diminta untuk jadi staf khusus, saya bilang, Pak Erlangga, saya siap bantu Bapak, tapi Bapak siap nggak terima saya? Kenapa? Saya pakai celana jin, Pak, ngantor, Pak. Kalau Bapak siap, saya mau. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi rapat, ini kan guru besar sama teknokrat semua, katanya, Iya. profesor, pakai jinnya warna hitam. Siap, Pak, saya setuju. Jadi punya hari nih. ini, karena nggak ada rapat, saya pakai jin warna biru. Jin warna hitam punya? Punya, banyak, buat kalau rapat. Jadi pakai baju putih, tangan pendek, gitu, buat rapat aja, gitu. Luar biasa, Pak Iso. Terus satu lagi nih. Anak pertama Fitri. Ya, betul ya. Nomor kedua siapa? Faisal. Nomor 3? Farid. Farid. F semua tuh. Kenapa sih? Namanya di F semua nama Supaya gampang kata depan. aja deh, FFFFF gitu, gampang aja. Nggak ada urusan gitu. Mungkin kepengen. Fitri, Ya. waktu lahir menjelang Idul Fitri. Oke, ngerti. Ya kan. Faisal, waktu itu saya ada berteman baik dengan seorang Panglima ABRI yang namanya Faisal Tanjung. Oh, oke. Iya, jadi saya bilang, udahlah, mungkin anak saya satu hari jadi Panglima yang hebat gitu, ya kan. Terus Farid, saya waktu itu ada kenal satu orang Kabais yang namanya juga Farid, teman baik saya. Itu waktu saya di Kalimantan zaman susah. Saya tuh nggak suka cari primbon buat nama. Ya apa? Ada inget, udah templokin aja. Nggak disengaja harus F semua gitu ya? Nggak sengaja, udah. Yang saya kagumin udah templokin aja. Ya kan, tapi alhamdulillah nama-nama itu nama-nama bagus kan akhirnya. Iya. Ya kan, King Faisal, Iya. King Farid, Farid. Fitri pas bersih gitu kan artinya. Jadi ya buat saya sebuah nama itu memang penting, tetapi yang penting bagaimana kita membawa nama itu. Saya kayak Nama jujur, adalah doa kan, Pak? doa. Saya begitu dipakaikan nama Buya oleh Yusuf Buya Hamka. Hamka menjadi Yusuf Hamka, saya tuh bebannya berat sekali. Iyalah. Karena drastis saya harus merubah diri saya. Dari anak nakal, tukang tawuran, saya harus diam semua, tidak berani ini, melatih kesabaran Oh, saya. jadi beban malah? Jadi beban. Tapi saya janji, ini nama besar saya waktu itu umur paling 24 tahun, disematkan suatu nama besar. Saya udah janji tekad, saya akan mengharumkan nama Islam sesuai pesan beliau, dan saya akan bawa nama besar beliau. Saya harumkan, dan saya akan bawa nama besar beliau, akan dikenang orang terus gitu. Jadi begitu orang tahu Yusuf Hamka, orang akan cari Buya Hamka. Begitu orang cari Buya Hamka, orang keluar akan Yusuf Hamka sekarang. Nggak main-main, Pak. Saya adalah pengagum Yusuf Hamka, Buya Hamka. Bapak saya juga gitu. Ya, terima karena kasih. wah, ulama kalau ngomong sejuk banget. Gue ingat banget waktu gue SD ya. Kalau menjelang berbuka puasa tuh di radio tuh, beliau ceramah gitu, sejuk gitu. Iya. Cendekia. Dulu ya, kan Pak, ya. cuma TVRI, beliau yang ceramah kan ceramah, setiap ya. itu. Sebelum berbuka ya kan? Iya. Terus apa? Saya kan senang sastra, Pak. Saya baca semua karya beliau ya, Tenggelamnya Kapal Panderwi, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Iya kan. Dahsyat ya. Betul, dan sekarang ya alhamdulillah anak-anaknya dulu sempat ikut saya, sekarang cucunya. Cucunya ya. Cucunya Ada ikut 10 saya. anak beliau ya. Ada 10. Udah meninggal tapi berapa udah gitu ya? meninggal sisa 2 atau 3 sekarang. Oh, 3. iya? Tiga doang? Masih ada Afif, Aziza, terus Sakit. Yang masih Sakit ada, ya. Bang Pernah ikut Sakit. Bapak ya? Kalau itu biasa berteman, cucunya sekarang cicitnya malah
Jadi cicitnya yang ikut, cucunya yang ikut saya.